Logam berbentuk lingkaran yang muter di tengah roda ini bukan sekedar hiasan. Justru, ini adalah aspek penting keselamatan kendaraan. Sistem ini diberi nama rem cakram. Bagaimana rem cakram bekerja? Tonton terus video ini sampai habis. Rem cakram adalah salah satu jenis sistem pengereman yang dikenal paling handal. Sistem rem ini sebetulnya sudah mulai dikenal sejak tahun 1800-an. Saat itu, rem cakram hanya digunakan pada sepeda balap dan belum merambah ke kendaraan bermotor karena keterbatasan material dan manufaktur pada saat itu. Rem cakram pada mobil mulai digunakan pada tahun 1902. William Frederick Lancaster adalah orang yang mematenkan sistem rem cakram yang digunakan pada mobil. Namun, rem cakram karya Lancaster tidak terlalu berimbas secara masif. Dengan piringan berbahan kuningan dan bantalan tembaga, membuat rem ini cepat aus dan panas, sehingga tidak efisien. Namun seiring perkembangan teknologi, kendaraan yang diproduksi memiliki tenaga yang semakin besar. Ditambah tekanan dari dunia balap untuk mencari rem yang lebih responsif. Itu memaksa para insinyur untuk memutar otak. Hingga pada tahun 1949, rem cakram mulai digunakan pada kendaraan yang diproduksi massal. Mobil pertama yang menggunakan rem cakram adalah Crossley Hotshot. Lalu semakin berkembang lagi, rem cakram semakin disempurnakan hingga saat ini rem cakram punya beberapa variasi. Dari yang tipe ventilated disc, hingga carbon disc. Rem cakram bekerja menggunakan prinsip jepitan mirip rem pada sepeda, namun dengan dimensi yang lebih kecil. Bagian yang dijepit ini namanya piringan atau dis. Sementara bagian yang menjepi, namanya kampas rem atau brake pad. Jepitan itu akan menyebabkan kedua komponen bersentuhan, sehingga itu akan menahan piringan yang sedang berputar. Tapi, bukankah itu akan menghasilkan percikan api? Kunci berhasilnya rem cakram ada pada material yang digunakan pada kedua komponen ini. Ketika besi bersentuhan dengan besi, otomatis itu akan menghasilkan percikan api. Oleh sebab itu, salah satu komponen harus terbuat dari bahan non-logam. Material penyusun kampas rem terbuat dari bahan-bahan campuran untuk meningkatkan ketahanan serta efisiensi geseknya. Ada beberapa jenis material pada kampas rem antara lain, NaO atau non-asbestos organik. Ini terbuat dari campuran serat organik, resin, karet dan sedikit bubuk logam. Jenis ini lebih ramah lingkungan, tidak berisik, dan membuat piringan lebih awet. Namun ini cepat habis dan daya tahan terhadap panas kurang baik, sehingga lebih cocok untuk mobil-mobil harian. Lalu ada kampas semi-metalik. Ini terbuat dari serat logam seperti tembaga atau baja dan grafit serta resin. Dengan tekstur yang lebih keras, kampas ini punya performa pengereman lebih besar, tahan panas, serta awet. Namun, ini akan cepat mengikis piringan rem. Dan bunyinya juga lebih berisik. Kampas jenis ini biasa dipakai pada kendaraan yang memerlukan performa pengereman tinggi, seperti truk atau bus. Lalu ada kampas berbahan low metallic NaO. Pada dasarnya ini sama seperti NaO namun ada tambahan sedikit serat logam. Sehingga sifat kampas mirip NaO namun lebih awet dan tidak terlalu berisik. Kampas ini cocok untuk mobil-mobil berperforma tinggi. Terakhir, ada kampas berbahan keramik. Ini terbuat dari serat keramik, resin, serta sedikit serat logam. Bahan-bahan ini membuat kampas awet, tahan panas, tidak berisik, debu yang dihasilkan juga minim. Namun daya pengereman kurang baik sehingga kurang direkomendasikan untuk mobil performa tinggi. Kampas ini banyak dipakai pada mobil-mobil kelas premium. Di bagian piringan rem juga punya beberapa jenis. Yang pertama solid disc atau cakram padat. Ini bentuknya piringan padat yang agak tebal. Terbuat dari besi cor, merupakan jenis yang paling terjangkau dan kuat daya pengeremannya.
namun kurang tahan pada kondisi panas yang tinggi serta lebih berat. Sehingga jarang mobil yang memakai jenis cakram ini. Lalu ada ventilated disc. Dari tampilannya, ini sama seperti solid disc, namun lebih tebal dan ada lubang-lubang pada sisi samping cakram. Lubang-lubang ini berfungsi untuk pelepasan panas yang lebih baik, sehingga cakram ini lebih stabil pada pengereman ringan hingga pengereman yang berat. Oleh sebab itu, jenis ini menjadi pilihan utama pada cakram mobil-mobil harian. Jenis lainnya adalah drilled disc. Ini terbuat dari besi padat yang lebih tipis dari ventilated disc, namun terdapat banyak lubang kecil di permukaan cakram. Ini membuat profil cakram jadi lebih ringan dan pembuangan panasnya lebih baik. Selain itu, tampilan kendaraan juga menjadi lebih sporty. Biasanya cakram jenis ini dipakai pada mobil-mobil sport. Kemudian ada slot disc. Jenis ini punya permukaan cakram yang bergalur alias tidak rata. Fungsinya untuk menambah daya cengkram ketika pengereman berlangsung. Jenis ini dipakai pada mobil balap, off-road atau mobil performa tinggi yang memerlukan pengereman yang kuat. Beberapa mobil seperti Camaro SS, Ford Mustang, Lancia Evolution X menggunakan cakram jenis ini. Dan ada carbon ceramic disc, ini adalah cakram khusus untuk hypercar atau mobil-mobil yang punya kecepatan super. Terbuat dari serat karbon dan keramik, cakram ini tahan panas ekstrim, sehingga tidak akan meleleh ketika ngerem dalam kecepatan sangat tinggi. Beberapa supercar seperti Aventador, Huracan, McLaren 720S, dan Ferrari 488 menggunakan cakram tipe ini sebagai standar pengereman mereka. Dari penjelasan tersebut kita tahu kalau rem cakram bekerja menggunakan jepitan antara kampas rem dan piringan rem. Tapi bagaimana penjepitan itu bisa terjadi? Bagaimana agar kampas bisa menjepit piringan? Seperti apa mekanismenya? Penjepitan dapat dilakukan secara mekanis seperti yang digunakan pada rem cakram sepeda. Ini hanya menggunakan mekanisme ulir untuk menggerakkan kampas agar menjepit piringan. Sementara pada mobil, rem cakram digerakkan oleh mekanisme hidrolik. Ketika kita menginjak pedal rem, itu akan mendorong sebuah piston pada master silinder. Piston yang terdorong akan menekan minyak rem untuk dikirimkan ke kaliper. Tekanan minyak rem akan mendorong piston di dalam kaliper, sehingga piston terdorong keluar dan mendorong kampas rem. Sehingga kampas rem bisa menjepit piringan rem. Kaliper ini bekerja menggunakan teknik floating system. Jadi kaliper tidak paten alias bisa geser. Sehingga, meski cuma ada satu sisi piston, itu bisa menjepit kedua kampas rem. Lalu komponen yang bentuknya seperti mangkuk ini apa? Itu adalah booster rem. Fungsinya untuk membuat pedal rem lebih ringan ditekan. Kalau ini dibuka, kita akan melihat sebuah membran. Membran ini akan memisahkan dua ruang di dalamnya, di mana ruang di depan terhubung ke intake manifold. Jadi ketika mesin nyala, terdapat kevakuman di dalam intake manifold. Kevakuman itu lawan dari tekanan. Jadi ketika ada kevakuman, akan ada daya sedot. Ini akan menyedot membran sehingga bergerak ke depan. Itu akan meringankan pedal saat ditekan. Konstruksi rem pada mobil itu sentral. Artinya, satu pedal akan menggerakkan keempat rem pada masing-masing roda secara bersamaan. Jadi tidak ada rem depan atau belakang seperti pada sepeda motor.